Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk pembahasan pada surat Al-Alaq, surat Al-Alaq yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah sama-sama jelaskan ya beberapa ayat pada awal surat Al-Alaq. Sebelum kita mulai untuk menyelami begitu nih untuk tadabbur pada surat Al-Alaq, mari kita awali dengan membaca surat Al-Alaq ya, dari ta'awud basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Alaq keseluruhan ya, keseluruhannya. Kita mulai dari ta'awud ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selanjutnya kita akan sama-sama bahas surat Al-Alaq ya, tadabbur pada surat Al-Alaq. Ya, sudah kami sebutkan surat Al-Alaq itu diturunkan sebelum hijrah atau disebut surat yang turun di kota Makkah, Makkiyah. Karena kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, dan ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama berpendapat surat Al-Alaq ada surat yang pertama kali diturunkan. Di mana Ibu Bapak? Di Gua Hira, dan Gua Hira itu di Makkah, begitu ya. Ini sudah kesepakatan ya, banyak bukan sepakat ya, tapi beberapa ulama kebanyakan menjelaskan bahwa surah Al-Alaq itu diturunkan yang pertama kali ya.
Walaupun ada beberapa yang menyebutkan di surah Al-Fatihah, ada menyebutkan di awal surat Mudaththir gitu ya. Tapi yang paling banyak para ulama menyebutkan Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan. Ya. Dalam hadis yang panjang sudah kami sampaikan ya, bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira ketika beliau berkhalwat, ketika beliau sedang menyendiri. Dalam penyendiriannya kesekian kalinya beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang meminta untuk Rasulullah untuk membaca Iqra, bacalah sampai tiga kali. Bahkan maka Jibril juga memeluk erat Rasulullah ketika diminta untuk membacanya. Setiap Rasulullah diminta untuk membacanya, Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya benar-benar tidak bisa membaca. Tapi maka Jibril berusaha untuk membujuk Rasulullah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Maka sejak itu ketika peristiwa tersebut, maka beliau pulang menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid, dan menceritakan apa yang sudah dialaminya. Maka ketika itu istri Rasulullah meminta suaminya yaitu Rasulullah untuk menemui saudaranya, untuk menanyakan pendapatnya mengenai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan saudaranya ini termasuk pendeta begitu ya di Nasara, di agama Nasrani, bernama Waraqah bin Naufal. Ketika ditanyakan mengenai peristiwa tersebut, ditanya yang dialami oleh Rasulullah, maka Waraqah bin Naufal ini mengatakan bahwa Rasulullah ini mengalami sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, sebagaimana yang dialami juga Musa alaihissalam. Maka Waraqah mengatakan yang bersamamu yang meminta untuk membacakan itu namanya Namus. Namus yaitu malaikat Jibril ini maksud begitu, yang dia meminta untuk membacakan di awal pada surat Al-Alaq. Dan Waraqah mengatakan jikalau misalnya Waraqah masih dalam keadaan prima, masih dalam keadaan muda, masih punya waktu, maka pada suatu saat nanti dia akan membela Rasulullah SAW. Dan pastinya pada saat itu juga Rasulullah seorang nabi juga akan diusir dari kampung halamannya. Dan Rasulullah kaget begitu, kaget kenapa kok Rasulullah diusir, padahal Rasulullah termasuk orang yang paling dipercaya di kota tersebut, punya kedudukan yang tinggi, nasab yang tinggi. Tapi dikarenakan Rasulullah sebagai utusan Allah, maka pastinya akan banyak orang yang memusuhinya. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kita sudah jelaskan di sini maknanya umum, maknanya umum. Apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala termasuk pada ayat ini. Jadi segala makna adalah penciptaan segala sesuatu semuanya yang dimaksud dari ayat ini. Berikutnya yang kedua, ayat berikutnya, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka disebutkan alaqah, alaqah ini artinya adalah segumpal darah yang dia terjadi dikarenakan bertemunya dua sel, sel telur dan sel sperma laki-laki yang bertemu menjadi segumpal darah. Dan nantinya pada masa berikutnya dia akan menjadi janin dan menjadi bayi. Dan dari itu
Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang sempurna. Maka disebutkan ya, ada yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa besar kadar nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia, di mana Allah menciptakannya dari segumpal darah yang berasal dari air mani yang hina. Lalu Allah merubahnya menjadi manusia yang sempurna, yang awalnya hanya sekedar cairan saja, tapi setelah itu Allah jadikan cairan itu menjadi manusia yang sempurna, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, begitu. Ini begitu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ini Allah kembali menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Ya, ketiga kalinya ya. Yang di awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk Rasulullah membaca. Dan ibrah yang bisa kita ambil bahwa membaca adalah salah satu cara penting kita ketika menuntut ilmu. Membaca adalah cara yang penting untuk kita menuntut ilmu. Berikutnya, alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Ya, ini sebagian ahli tafsir menyatakan Allah menyebutkan pena karena di zaman orang Arab terdahulu lebih mengutamakan hafalan. Jadi orang-orang terdahulu di zaman di Jazirah Arab ini, biasanya orang-orang Arab ini biasa menghafal. Suatu yang biasa mereka lakukan adalah dengan menghafal. Syair-syair juga mereka buat dan dihafal, begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada mereka ya, dengan cara untuk menguatkan hafalan itu dengan cara menulis. Cara menuntut ilmu dengan cara menulis ya. Dan dengan cara menulis ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menikmati begitu banyak karya para ulama. Jikalau hanya ulama ini mengandalkan hafalannya saja, pastinya nanti kita tidak mewarisi ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, maka penting sekali begitu ya, untuk kita bisa menulis ya, terlebih orang-orang penuntut ilmu, para ulama, untuk menuangkan tulisan karyanya, dituangkan dalam tulisan untuk bisa diwarisikan kepada generasi-generasi berikutnya. Sampai Rasulullah mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, biar ilmu yang kita peroleh itu tidak mudah untuk hilang. Sebagaimana ketika kita memang punya keterbatasan dalam menghafal. Ya, jadi kalau misalnya dalam majelis ilmu, dalam ta'lim, maka paling untuk penuntut ilmu ya begitu, yang benar sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya biar tidak hilang. Tapi kalau misalnya hafalannya seperti Imam Bukhari, boleh sekali dengar hafal ya, nanti nyatetnya pas di rumah gitu ya. Nah, sama halnya Buya Hamka juga biasanya seperti itu ya. Buya Hamka bukan hanya mendengar ya. Jadi Buya Hamka itu selama membaca buku tidak pernah mencatat, tapi selepas selesai dari baca buku baru nyatat. Itu menunjukkan Masya Allah ya, pemahamannya langsung masuk gitu ya. Jadi sekali baca buku, selesai baca, tutup bukunya, langsung dicatat apa yang kira-kira bisa diambil dari buku tersebut. Itu langsung nyantel biasanya ke pikiran begitu. Bahkan pengalaman teman saya SD itu termasuk yang paling pintar gitu di kelas itu, biasanya orang tuanya nuntut dia untuk membaca buku paket di sebelah kanannya misalnya begitu, langsung di sebelah kirinya papan tulis. Baca, nulis, jalan kaki suruh ke sana nulis yang dibaca. Yaitu pengalaman dari teman saya, ternyata memang menulis itu mengikat begitu ya. Menulis itu mengikat. Dan salah satu metode menghafal Quran terbaik di dunia ada di Ethiopia, Ethiopia itu di Afrika Selatan ya kalau nggak salah. Itu cara menghafal mereka tidak ada mushaf, Bapak Ibu sekalian sana. Di sana nggak ada Quran, nggak ada mushaf maksudnya, nggak ada mushaf, nggak ada. Maksudnya nggak ada untuk di pondok Quran itu nggak ada mushaf, tidak disediakan.
Kemarin sempat diadakan di Jakarta kalau nggak Bogor ya. Jadi diminta salah satu syekh di sana untuk mengajarkan metode itu. Nah, ini metodenya itu setiap siswa yang ingin menghafal Quran membawa, kalau bahasa kita apa ya, triplek gitu nggih bahasanya. Triplek apa belabak sama nggih? Main kayu tipis begitu nggih. Nah, itu nanti cara menghafalnya dia mendengarkan guru apa yang dibaca. Gurunya baca satu surat ditulis. Misal berapa ayat gitu nggih ditulis di apa triplek itu ditulis sama murid-muridnya. Nah, ini kalau udah selesai misalnya targetnya 1 halaman begitu, ditulis yang mau dihafal 1 halaman. Nah, setelah itu mereka masing-masing memperlihatkan tulisannya kepada gurunya, sembari gurunya membetulkan ini yang salah dicoret suruh benarkan, yang salah dicoret suruh benarkan. Kalau sudah benar-benar sudah benar tulisannya itu benar, ayat yang mau dihafal itu benar, baru nanti dihafalkan dengan kayu itu. Nanti kalau sudah hafal begitu, nanti baru distorkan sama gurunya. Distor sama gurunya, kalau sudah distorkan dengan bacaan yang bagus, dengan hafalan yang mungkin yang kuat, baru dihapus. Baru nambah berikutnya. Dia tidak bisa mengulang lagi. Maka ketika sudah nyetorkan dia harus benar hafal, kalau enggak hilang dah. Jadi baru nanti setelah berikutnya dia menghafal lagi dengan ayat yang baru. Tapi ayat yang sudah ditulis sudah tidak ada lagi. Dan dia tidak akan menemukan mushaf di situ untuk merojah. Karena dia harusnya sudah hafal. Itu hafalan paling terbaik diakui di dunia. Kemarin juga sempat diadakan saya lupa kalau nggak Bogor Jakarta itu secara nasional diadakan pelatihan menghafal secara seperti itu. Kalau di Indonesia kebanyakan pondok-pondok banyak Quran berserakan, bahkan ada yang nggak kebaca juga begitu kalau di sana tidak ada sampai makanya kita pernah sampaikan banyak di kalangan mereka yang hafal Quran sampai bertahun-tahun mereka tidak memegang mushaf dikarenakan mereka membaca Quran dengan hafalan terus. Bahkan sampai ada yang 13 tahun kemarin Syekh dari Libya, padahal beliau arsitek, beliau bukan ilmuwan atau ulama di bidang Al-Quran, tapi beliau memang hafal Quran begitu, dan beliau lebih nekuni arsitek begitu, muhandasah itu langsung. Tapi beliau selama 13 tahun nggak pernah memegang mushaf, bahkan ketika disodori mushaf untuk ketika mau merojah malah marah karena terbiasa beliau tidak memegang mushaf selama beberapa tahun-tahun dengan hafalan yang sudah memang terkunci kuat. Dan disebutkan di sini perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu ulama tafsir yang terkemuka kebanyakan kitabnya kita ada di Indonesia banyak sekali, Tafsirul Quranul Azim. Beliau menyebutkan wa anna min karamihi ta'ala an 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengingatkan bahwa di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia ilmu tentang apa yang ia belum ketahui. Wa syarrafahu wa karramahu bil ilmi wa huwal qadaru alladhi imtazu bihi abul bashariyah Adamu alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan ilmu. Dan ilmu itulah bagian yang menjadikan nenek moyang manusia yaitu Adam istimewa melebihi para malaikat. Kalau kita ingat kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diminta oleh semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan ilmu yang dimiliki. Jadi memang orang berilmu itu diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat dan iblis saat itu yang lebih dahulu diciptakan diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam yang baru diciptakan dikarenakan Allah mengajari nama-nama di semuanya asma'a kullaha kepada Nabi Adam begitu sampai mengetahui banyak hal. Maka para malaikat diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Berikutnya ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah ayat terakhir dari wahyu yang pertama kali itu turun, dikarenakan wahyu yang pertama kali turun surat Al-Alaq itu ayat pertama sampai ke kelima.
Dan beliau menjelaskan al-insan di sini, makna dari al-insan manusia ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah yang dimaksud al-insan adalah Nabi Adam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Nabi Adam diajarkan Allah Subhanahu wa taala nama-nama benda. Tsumma 'aradhum 'alal malaikah, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat kemampuan tersebut. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Dan Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah al-insan dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud al-insan adalah seluruh manusia secara umum. Jadi semua, bukan hanya Nabi Adam ataupun Rasulullah, tapi seluruh manusia yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhbarakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. La ta'lamu syai'a, tidak mengetahui suatu pun. Bayi lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, dengan dalih ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu jalan untuk menuntut ilmu. Cara mudahnya dengan Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani, sehingga kita untuk mencari ilmu lebih mudah. Bagaimana ketika Allah tidak memberikan itu semua? Maka tentunya orang akan kesulitan untuk mencari ilmu. Maka yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah seluruhnya manusia. Berikutnya yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini berkenaan mengenai tentang al-insan tadi, tentang ilmu, tentang pena dan sebagainya, yang Allah turunkan pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira. Sedangkan ayat ke-6 dan seterusnya itu Rasulullah dapatkan wahyunya bukan di tempat yang sama, yaitu Gua Hira, di tempat yang berbeda. Dan pembahasan pun di ayat yang ke-6 itu juga berbeda. Disebutkan kalla innal insana layadgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Para ulama menyebutkan yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal, salah satunya. Walaupun sekali lagi ketika kita mendapati dalam ayat peringatan, maka itu bukan hanya ditujukan kepada orang tertentu. Walaupun memang dikisahkan orang tertentu, begitu. Yang kita pernah sebutkan kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, kan begitu. Jadi bukan diambil dari khususnya diturunkannya ayat tersebut, tapi kita bisa mengambil faedah pada keumuman lafadznya. Di sini memang ini ditujukan, dikisahkan atau diperuntukkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Bedanya Abu Jahal dan Abu Lahab ini siapa? Kadang kebalik-balik begitu ya. Saya pun kadang kebalik-balik. Kalau Abu Jahal kita pernah terangkan Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah.
Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Nama aslinya Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza, hambanya Uzza begitu. Tapi kalau Abu Jahal maka dia masih kalau dari segi nasab masih bersambung begitu sama Rasulullah masih gitu. Nah, walaupun nanti tetap ada perbedaan, jadi kalau mengerucut masih nyambung begitu. Tapi dia kalau Abu Jahal dia masuk pada Bani Ma'zum. Kalau Rasulullah maksudnya Bani Hisham. Ya. Abu Jahal ini nama aslinya bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan yang diberikan karena perbuatannya yang bodoh. Abu Jahal kan bapaknya kebodohan, bapaknya kedunguan begitu. Dungu begitu. Ya, karena emang dia mengetahui kebenaran tapi nggak mau nerima orangnya. Tapi nama aslinya Amru bin Hisham namanya. Amru bin Hisham, dan beliau biasa dijuluki Abdul Hakam. Abdul Hakam itu bapaknya kebijaksanaan, karena beliau termasuk orang yang punya kedudukan. Tapi nama aslinya Amru bin Hisham. Ya. Kenapa Abu Jahal ini orangnya bukan disebut Abu Jahal karena dia bodoh, tidak. Dia itu orangnya cerdas, pintar. Tapi karena dia sangat dengki dengan Rasulullah, ini yang menyebabkan dia tidak mau memeluk Islam. Kalaupun ditanya bagaimana pendapat tentang Muhammad, dia mengatakan apa yang dibawa Muhammad itu benar. Tapi karena dengkinya kesumat begitu, maka tidak mau menerima. Di antaranya adalah karena memang Bani Hisham dan Bani Ma'zum ini selalu bahasanya? Dia selalu berlomba. Kalau misalnya Bani Hisham ini memberikan makanan kepada orang yang berhaji, atau ketika dia memberikan makan orang miskin, Bani Ma'zum juga ikut-ikutan, biar kelihatan baik juga begitu, biar kelihatan tetap di atas dibandingkan dengan Bani Hisham. Dan terusnya kalau ada kebaikan apapun dia juga ikuti terus, sampai akhirnya dari Bani Hisham ini muncullah ada orang yang mengaku sebagai Nabi utusan Allah. Maka Bani Ma'zum nggak bisa itu. Mereka punya Nabi, tapi yang satunya pengen punya Nabi nggak bisa begitu. Maka agak ada kecemburuan, ada kedengkian. Yang lain juga disebutkan bahwa ketika Khadijah ini menjanda, ketika Khadijah ini menjanda, maka banyak orang yang mau melamar. Salah satunya yang melamar adalah Abu Jahal sebelum dinikahi Rasulullah. Ya, tapi Khadijah menolaknya. Padahal dia dikenal punya kedudukan yang tinggi, dikenal orang kaya, ya, dikenal orang yang pintar sebagainya. Tapi ketika melamar Khadijah ditolak. Pada waktu yang sama Khadijah malah yang meminta Rasulullah untuk menikahinya. Padahal ini saingannya, begitu nih. Padahal saingannya Rasulullah diminta untuk menikahi Khadijah, bukan untuk melamar Khadijah. Bukan Rasulullah yang melamar Khadijah, tapi Khadijah meminta Rasul untuk melamar Khadijah. Begitu. Maka ketika menikahnya ada kedengkian. Dan juga ketika Abu Jahal pernah menantang Rasul untuk bergulat, Abu Jahal kalah dengan Rasulullah. Maka ada kedengkian yang bertumpuk-tumpuk begitu. Maka ketika mendapati Rasulullah punya kebenaran, karena ketika Abu Jahal ini mendengarkan ayat Al-Quran, dia mengatakan kalimat ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, dikarenakan dirangkai dengan begitu indahnya. Ini pasti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dikarenakan dengkinya itu, maka dia tidak mau membenarkan. Maka disebut Abu Jahal. Ya, bapaknya kebodohan. Berikutnya, ara'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya merasa kaya, ya, berkecukupan. Abu Jahal menjadi melampaui batas karena dua sebab. Pertama, karena dia telah memiliki harta yang banyak, dan yang kedua karena dia kedudukan yang tinggi di kaumnya, sehingga banyak kelebihannya dan penolongnya. Ya, banyak kabilahnya dan penolongnya.
Ya, akan tetapi meskipun ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, tapi maknanya umum, mencakup seluruh manusia yang lupa diri karena sudah merasa hebat. Ya, karena banyak orang ketika dia memiliki segalanya, maka dia seakan-akan sudah tidak butuh siapapun. Ya, tidak membutuhkan orang lain lagi. Orang yang sudah merasa hartanya cukup, ya, dia punya kedudukan yang tinggi, sudah punya apapun yang ada yang mau dimiliki oleh manusia, seakan-akan dia sudah tidak merasa tidak membutuhkan orang lain. Bahkan kadang dia sampai lupa dirinya, sampai melupakan Tuhannya. Ini orang-orang yang sombong. Disebutkan, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu fakir. Fakir maknanya di sana orang yang membutuhkan sandaran, ya, membutuhkan pertolongan. Mau sekaya apapun, ya, mau setinggi apapun kedudukannya, tidak mungkin dia tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan juga ketika Abu Jahal dan Abu Lahab ini pernah terombang-ambing di tengah lautan. Maka mereka ketika dalam keadaan, walaupun dia dalam keadaan kaya penuh kedudukan, tapi ketika di tengah lautan ketika terombang-ambing, mereka tidak mungkin tidak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya tidak bisa menolongnya saat itu. Kedudukannya juga tidak bisa menolongnya saat itu. Okay. Berikutnya, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya. Jika ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, maka maksud ayat ini adalah ancaman bahwa engkau Abu Jahal atau orang yang melampaui batas akan kembali kepada Allah untuk merasakan azab yang pedih. Ya, Allah mengingatkan bahwasanya setiap orang yang akan kembali kepada Allah, hakikatnya semua manusia sedang mengantri menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju kematiannya. Hanya saja tidak seorang pun yang tahu ujung antriannya sampai kapan dia akan mengakhirinya. Maka semua orang itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan kembali kepada pemiliknya. Sebagaimana kalimat yang sering kita ucapkan ketika biasanya tertimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika penyebutan itu kita harus sambil memahami kalimat itu. Ya, innalillahi, sungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Semua yang di dunia adalah milik Allah, termasuk kita milik Allah. Dan usia kita dalam mengarungi dunia ini adalah waktu kita mengantri giliran. Mungkin kita tidak tahu antrian keberapa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan ketika kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa nantinya Allah akan panggil di hadapannya, siapkan jawabannya kalau ditanya. Jangan sampai ketika ditanya kita nggak bisa jawab. Ya, kita bisa menjawab dengan amalan kita selama di dunia. Jadi semua orang itu membawa nomor antriannya masing-masing, dan seorang tidak ada yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan dengan Allah, untuk mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan kepadanya. Berikutnya, ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ya. Ayat ini turun belakangan setelah Islam mulai tersebar, dan ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, salah satu orang yang selalu mengganggu ibadah Nabi dan melarangnya beribadah. Jadi Abu Jahal ini kerjaannya selalu mengganggu Nabi beribadah. Ya, karena memang kedengkiannya yang kesumat begitu ya. Maka ketika mendapati Rasul beribadah, dia tidak senang. Ya.
Berikutnya, abdan idza shalla, seorang hamba ketika sedang salat. Yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW ketika salat. Abu Jahal selalu mengganggu Rasulullah ketika beribadah, ketika salat. Ya. Ara'aita in kana 'alal huda, sebagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk. Ya, maka dijelaskan di ayat berikutnya, aw amara bit taqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan, yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Jahal untuk bertakwa kepada Allah agar takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menasihati, mengajak Abu Jahal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia melarang, yaitu Abu Jahal itu mendustakan dan berpaling, yaitu Abu Jahal mendustakan dakwah dan ajaran Nabi kepadanya. Ya, bahkan disebutkan ketika Nabi itu sholat, Abu Jahal itu ada keinginan untuk menginjak lehernya. Ya, ketika Rasulullah sholat, Abu Jahal ada keinginan, dan itu disampaikan kepada orang lain, bahwa nantinya ketika aku mendapati Rasulullah dalam keadaan sholat, Muhammad dalam keadaan sholat, maka akan aku injak lehernya. Gitu. Maka ketika mendapati Rasulullah sujud begitu, maka Abu Jahal itu menghampiri Rasulullah ingin menginjak. Tapi ketika mau menginjak, didapati orang-orang melihat Abu Jahal dalam keadaan tidak jadi menginjak, langsung mundur dalam keadaan menutup wajahnya dengan dua tangannya itu. Ketika ditanya kenapa begitu ya, dikarenakan dia melihat ketika hendak menginjak Rasulullah, dia melihat parit yang di dalamnya ada api ya, dan api itu berkobar-kobar menyiksa ya. Berikutnya, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya, padahal segala niat buruk yang direncanakan oleh Abu Jahal diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga sekaligus sebagai pengingat agar seseorang tidak melakukan kemaksiatan dan keburukan, karena bagaimanapun Allah pasti melihat segala perbuatan yang dilakukannya. Maka setiap apa yang kita lakukan ya, secara umum Ibrahim bisa kita ambil adalah apa yang kita lakukan, Allah itu mengetahuinya semua, entah yang kita sembunyikan maupun kita tampakkan secara terang-terangan. Allah mengetahuinya, entah itu sebelum dilakukan maupun setelah dilakukan. Berikutnya, ini kisah yang tadi kami sebutkan kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik umpun-umpunnya. Nah, ini dikisahkan suatu kali Abu Jahal berkata, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah, maksudnya bersujud di hadapan kalian? Dijawab ya. Abu Jahal pun berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan menginjak lehernya ya, atau aku akan gosokkan wajahnya ke tanah. Lantas dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang melakukan sholat dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah SAW, akan tetapi tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya gitu, ya. Maka ditanya kepadanya, mengapa engkau? Abu Jahal menjawab, di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap para malaikat yang menjaga Rasulullah SAW. Mengenai peristiwa itu, Rasulullah SAW bersabda, lau dana minni la akhtaltafathu malaikatu udwan. Seandainya dia mendekatiku, niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Ya, Allah mengirimkan malaikat Zabaniyah. Ya, ini ada namanya malaikat Zabaniyah, yang andai saja dia terus mendekati dan melarang Nabi untuk melaksanakan sholat, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubunnya dengan keras. Ya. Berikutnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah,
yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ya, ini pandangan para ulama tafsir ya. Ada yang mengatakan yang ditarik adalah hanya sekedar ubun-ubunnya orang tersebut, tapi ada yang berpendapat yang dimaksud adalah kedustaan orang tersebut keseluruhannya, bukan secara khusus ubun-ubunnya, tapi orang itu sendiri. Berikutnya, falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya ya, untuk menolongnya. Ya, Abu Jahal sesumbar mengatakan bahwa dialah yang paling banyak pengikutnya, dan memang demikianlah kenyataannya, banyak pengikutnya. Allah pun menantangnya dan membiarkannya untuk memanggil seluruh anak buahnya. Allah Subhanahu wa taala menantang, adakah yang bisa menolong dirinya? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-18 nggih. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat yang menarik dengan keras. Para malaikat tersebut dinamakan dengan zabaniyah karena mereka menolak dengan keras para penghuni neraka di dalam neraka. Ya, jadi malaikat yang menarik orang penghuni neraka dengan keras. Karena perlakuan mereka selama di dunia memusuhi orang-orang yang menyembah Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini. Ya, dikit lagi nggih. Yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, atau adzan dulu nggih, mungkin nggih. Nanti kita teruskan itu nggih. Monggo adzan dulu aja. Nanti kita teruskan. Yang terakhir nggih. Ayat terakhir ini kurang tasydidnya nggih. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi agar tidak menghiraukan perkataan Abu Jahal yang melarangnya salat dan melarangnya berdakwah. Karena Allah akan tetap menjaga Nabi. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku pula untuk para pengikut Nabi, untuk kita semua. Ya, jika ada orang yang selalu mengganggunya ketika beribadah, melarangnya berdakwah, mencegah apapun mempersulitnya, maka hendaknya dia tetap bersabar, karena sungguhnya dia sedang menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Ya, dan di sini juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersujud. Makanya ada sunnah namanya sujud tilawah ya, pada ayat ini. Yang disebutkan, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dalam keadaan dia bersujud, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Maka ada perintah untuk sujud tilawah ketika kita baca ayat kalla la tuti'hum wasjud waqtarib ini, maka kita diperintahkan, disunahkan untuk sujud. Bisa dengan untuk di luar sholat, maka takbir di awal saja sujud begitu nggih. Tanpa keduanya tidak perlu takbir lagi. Ketika dari rukuk kembali begitu, maka tidak perlu dengan takbir. Tapi kalau dalam sholat maka perlu dengan takbir. Ini doanya bagaimana? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Di sini ada salah satu riwayat hadis. Ya, salah satu doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasa ma'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu doa ketika sujud di tilawah. Walaupun boleh kita dengan subhana rabbil a'la juga boleh. Ya, kalau misalnya biasa kita sujud atau dengan doa sujud lainnya juga boleh. Begitu yang biasa kita lakukan, atau dengan yang misalnya yang pakai subhana rabbil a'la boleh satu kali, wajibnya satu kali, atau boleh 3 kali, 5 kali,
atau 6 kali pun nggak apa-apa, begitu sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan bisa dipraktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.